Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin kedatangan saya ke sini ada beberapa hal yang ingin dibantu untuk diskusi dengan Ibu. Siap. Ini terkait tugas saya juga. Alhamdulillah Bu, saya kemarin kan udah masuk ke program CGP ya Bu. Ya. Masih waktu. Alhamdulillah sekarang sudah di modul 3, modul 3.1. Adapun di modul tersebut ada beberapa tugas yang memang harus berkolaborasi dengan Ibu, berdiskusi dengan Ibu gitu, untuk mencari dan memenuhi salah satu tugas dari program CGP tersebut. Oh iya Bu, mohon maaf tadi saya mungkin agak fokus ke tugas sampai lupa. Ibu kabar gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau keluarga di rumah sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan buat kita semua. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi Bu, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kebetulan dari tugas tersebut terkait pengambilan keputusan ya Bu, di pimpinan. Kebetulan saya belum menjadi pimpinan Bu, baru menjadi guru ini. Nah ini ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan kepala sekolah. Di antaranya yang mungkin sebelum ke kepala sekolah yang lain, saya tentunya harus berdiskusi dengan pimpinan saya langsung. Mungkin bentuk pertanyaannya Bu yang ingin saya tanyakan. Nah, pertama mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengkondisikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita? Apa pernah mengalami? Iya. Tentunya sebagai pemimpin ya, Bapak juga sama. Walaupun tidak menjabat sebagai kepala sekolah, setiap orang itu adalah pemimpin gitu ya, bagi dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya ditempatkan menjadi ada satu jabatan gitu ya tertentu, jadi otomatis pemimpin untuk satuan pendidikan ya. Memang betul Pak Piki, dalam memimpin suatu satuan pendidikan tentunya tidak terlepas dari yang namanya kasus-kasus ya permasalahan. Kasus-kasus permasalahan itu memang bisa berupa dilema etika ataupun rujukan moral gitu ya. Kalau dilema etika itu biasanya ini ada 1-2 kepentingan atau 2 kasus yang betul sama-sama itu memiliki nilai kebaikan ya. Kalau yang rujukan moral itu tentunya salah satunya ada yang satu yang salah gitu ya, seperti itu. Nah, ketika menghadapi kasus-kasus, apakah ini termasuk satu kasus dilema etika atau rujukan moral gitu? Itu memang sangat pelik gitu ya membedakannya. Pertama mungkin saya harus mengidentifikasi dulu kasus tersebut atau masalah tersebut dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau informasi apakah kasus ini termasuk dilema etika ataupun suatu rujukan moral, tentunya dengan banyak pertimbangan atau alternatif yang mengarah kepada salah satunya gitu, seperti itu. Itu mungkin Pak, dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu dan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait kasus tersebut. Jadi yang saya tangkap sebelum mengidentifikasi apakah permasalahan itu masuk ke dilema etika ataupun ke rujukan moral, yang pernah Ibu lakukan adalah mencari bahan-bahan dari permasalahan tersebut untuk diidentifikasi ini masuk ke moral atau ke dilema ini etika. Dilema etika nih Ya. Dua-duanya punya kepentingan yang sama atau dua-duanya punya kepentingan yang sama-sama baik. Tapi kalau rujukan moral kan itu dimana salah satunya itu memang ada yang salah dan ada yang benar, seperti itu ya kalau tidak salah. Terima kasih Bu, sangat membantu dan sangat menginspirasi juga bagi saya gitu ke depannya. Dan memang betul juga, meskipun seperti yang Ibu katakan tadi belum menjadi pimpinan gitu, tapi kita sebagai manusia adalah kodrat memimpin diri kita ya Bu ya, baik itu di rumah ataupun di rumah. Pasti banyak gitu. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Itu banyak sekali ya kasus-kasus tersebut gitu ya, di mana kita harus memilih
apa yang bisa kita ambil, tentunya dengan memperhatikan masukan-masukan dari sekeliling kita, bisa itu guru, bisa itu pemangku kepentingan. Ya kalau di sini mungkin satuan pendidikan pemangku kepentingannya bisa koordin, pengawas, bisa juga untuk lingkungan sekitar, orang tua murid, komite. Nah itu lebih memperhatikan masukan-masukan dari stakeholder yang ada di sekitar sekolah gitu. Itu caranya mungkin gitu ya. Ya ini karena saya juga baru ya menjabat di posisi ini, tentunya saya juga masih banyak belajar, masih banyak tanya sana sini. Ya sedikit-sedikit memang diterapkan itu materi-materi yang ada di program guru penggerak, namun pada kenyataannya ya membutuhkan energi yang lebih, bukan hanya sekedar teori. Itu mungkin Pak. Terima kasih Bu. Memang betul Bu, ketika kita mengambil suatu keputusan, tentunya keputusan yang kita ambil itu belum tentu benar menurut orang lain. Ya. Dan ada kalanya kita merasa benar, belum tentu dipandang benar oleh orang lain. Iya, nah adapun yang Ibu sampaikan barusan, dan memang selama perjalanan saya di sini dengan Ibu selalu mengambil sikap seperti itu gitu kan. Pertama, Ibu selalu berdiskusi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, kemudian dengan pihak Kodim, pengawas, kemudian untuk ranah yang lainnya dari masyarakat juga Ibu selalu berkolaborasi dengan komite. Akhirnya yang pernah saya alami berjalan di sini, saya sikapi gitu ya, keputusan Ibu karena memang hasil kolaborasi dengan semua komponen, saya nilai selalu bijaksana untuk hasilnya Ya, gitu, selalu bijaksana. Ya, tentunya ini juga tidak terlepas dari dukungan semua unsur ya, termasuk itu guru, komite, orang tua, seperti itu Pak. Ini masih banyak nggak Bapak Bu? Oh silakan, saya selalu meluangkan waktu untuk kepentingan guru-guru, terutama ini untuk membantu Bapak ya, Ya. di CGP. Semangat Pak. Masih menyerap gitu dari Ya, Ibu gitu. sama Pak, sama. Kemudian Bu, untuk yang selanjutnya, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, tadi ya tentunya ketika mengambil satu keputusan itu memang tidak mudah, terutama ketika keputusan itu suatu dilema gitu ya, namanya oge-nya dilema gitu ya, kadia leres, kadia kumaha gitu, itu yang namanya dilema. Yang pertama langkah-langkahnya mungkin saya harus tepat tadi ya, mengidentifikasi kasus tersebut atau permasalahan yang akan diambil suatu keputusannya. Kemudian mengumpulkan informasi gitu ya, mengumpulkan informasi yang akurat tentunya, yang relevan, yang sesuai, yang mendukung pada pengambilan kasus tersebut gitu. Kemudian setelah mencari informasi, tentunya harus mengambil atau mencari solusi atau alternatif apa yang bisa dijadikan solusi terbaik dalam memecahkan satu masalah gitu, seperti itu. Kemudian juga kalaupun ada misalnya bukti berupa apa itu jadi pertimbangan juga gitu dalam mengambil satu keputusan. Kemudian ketika kita dihadapkan pada alternatif atau solusi-solusi yang banyak, tentunya lebih dari satu, kita harus tepat dalam mengambil alternatif tersebut gitu ya. Jadi memilih alternatif terbaik dalam memecahkan satu permasalahan gitu. Dan yang terakhir tentunya kita harus ambil eksekusi langsung, cepat, tegas, lugas, tentunya tanpa meninggalkan satu keraguan-raguan yang akhirnya pilih jangan teh blur gitu, ini mau dibawa kemana, ini mau kemana, seperti itu. Harus lugas, tepat, dan cepat juga tentunya gitu. Itu Pak mungkin. Belajar, saya juga baru belajar nih. Yang saya sikapi selama saya di sini, Ibu kalau diumpamakan dengan kalimat, Ibu lebih ini cepat, dan akurat gitu. Ya, insya Allah, amin, mudah-mudahan. Kecepatan dan keakuratannya itu tidak labil, karena mungkin dengan seperti yang diuraikan Ibu tadi gitu, sebelum mengambil satu keputusan yang cepat dan akurat, Ibu selalu berkolaborasi dengan berbagai komponen, sehingga meskipun cepat tetap akurat gitu. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal-hal yang dianggap efektif tentunya adalah kita jangan ambil tindakan sendiri gitu Pak ya. Jangan langsung memutuskan sendiri, tentunya yang lebih efektif itu kita bermusyawarah. Bermusyawarah dengan lingkungan sekitar. Kalaupun masalah itu ada di sekolah, berarti kita harus berdiskusi dengan terutama guru-guru mungkin ya, pemangku kebijakan, komite gitu. Itu hal-hal yang sangat penting sekali untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan gitu ya, seperti itu. Jadi hal yang sangat penting itu kalau menurut saya kolaborasi dengan guru-guru gitu, dengan komite, walaupun nanti ada satu kegiatan atau apa gitu, harus banyak kolaborasinya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya ya, betul ya. Kalau dilema itu tadi ya, yang ini betul, yang ini juga betul, mana nih yang harus diambil gitu, seperti itu ya. Tantangannya memang pernah juga saya rasakan. Pertama, tantangannya itu bisa saja kita keliru Pak, keliru ketika mengambil satu informasi atau satu keputusan. Misalnya kita dapat informasi A, oh ternyata dari sini informasinya B, kita mengambil ini yang mana. Nah, mengambil satu informasi yang salah itu juga satu tantangan bagi saya gitu ya. Tuh, kemudian juga informasi yang didapatkan itu bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit juga, itu juga satu tantangan juga. Misalnya kita ada satu kasus, ternyata informasinya terlalu banyak, ini teh mana yang benar gitu, seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi tantangan gitu ya. Atau juga terlalu sedikit, kita mau mengambil satu keputusan, ternyata informasinya sedikit, kita tidak bisa mengambil gitu ya informasi yang lain. Nah, itu juga satu tantangan juga gitu ya itu. Kemudian, nah ini yang banyak saya rasakan juga ketika satu pengambil keputusan itu kita ada keraguan-keraguan ketika kita mengambil satu keputusan, walau bagaimanapun juga kan suatu pimpinan itu semua keputusan ada di sana gitu ya. Nah, itu keraguan-keraguan suka ada Pak. Nah, itu juga satu tantangan juga bagi saya ketika mengambil satu keputusan, saya masih ragu-ragu seperti itu. Nah, itu tantangannya. Itu mungkin yang saya rasakan. Iya. Gitu Pak. Pada dasarnya alhamdulillah selalu ada solusi ya Bu, Iya, ketika dihadapi dan diselesaikan. betul. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, ataupun menyelesaikannya di tempat, ataupun memiliki bentuk prosedur yang lain gitu untuk menjalankan ini? Ya, tentunya ketika kita menghadapi satu permasalahan ini, khususnya dilema etika, mungkin harus dilihat dulu dari segi urgensinya gitu ya. Apakah ini betul-betul urgensi gitu, berarti kita harus bisa memecahkan pada saat itu juga gitu ya. Seperti itu. Mungkin untuk penjadwalan itu lebih dilihat pada prioritasnya gitu, seperti itu. Bentuk permasalahannya bagaimana. Kalau memang itu harus diselesaikan pada waktu itu, ya saya harus ambil hasil cepat mungkin, tentunya dengan kolaborasi juga dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Begitupun misalnya ini masalahnya bisa ditangguhkan, tentunya tetap harus bermusyawarah, kolaborasi dengan pihak. Jadi dilihat dulu segi urgensinya kan, tatip lah, nggak begitu langsung harus diselesaikan hari itu juga, nggak begitu juga gitu. Tapi memang kalau misalkan membutuhkan harus segera, ya langsung dilihat dari urgensi permasalahan itu. Ya, Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, tentunya banyak sekali Pak ya. Satu keputusan itu tadi ya, jadi sebisa mungkin saya tidak mengambil keputusan sendiri gitu ya, sepihak. Tentunya banyak sekali di sini pihak-pihak yang bisa membantu
tugasnya, bisa minta nasihatnya pada para pengawas atau apa gitu, masukan-masukannya seperti itu. Banyak sekali Pak. Mungkin keluarga suami juga itu bisa jadi bagian dari apa penentu keputusan yang saya bisa ambil seperti itu. Jadi tidak harus di sekolah juga Iya, ya, iya. mencari satu solusi dari Iya. permasalahan itu kita bisa berkolaborasi di luar pun bisa Iya. bisa ya. Yang itu. Ini mungkin yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya. Banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil, terutama ketika kita mengambil satu keputusan khususnya tentang dilema etika, kita harus dituntut benar-benar mengambil satu keputusan yang lugas gitu ya, yang tegas tanpa ada keraguan-raguan. Dan kemudian ketika kita mengambil satu keputusan pun kita harus banyak mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai segi ya. Bagaimana kita bisa memposisikan ketika kita berada pada masalah itu, kita harus bisa berempati juga. Orang ayah di posisi eta, nah itu saya suka ke sana gitu ya. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu kita memposisikan di mana kalau kita ada di posisi itu, terus memperhatikan aspek-aspek yang lain sehingga keputusan yang saya ambil itu betul-betul bijaksana gitu, tanpa ada satu pihak yang dirugikan ataupun yang diuntungkan gitu. Jadi harus sama-sama balance seperti itu. Pak mungkin pembelajarannya. Alhamdulillah Bu, pertanyaan demi pertanyaan sudah Ibu jawab, dan alhamdulillah juga dari pertanyaan yang Ibu sampaikan itu banyak ilmu yang saya serap untuk diterapkan di kehidupan saya. Sama-sama. Baik itu di kelas ataupun di kehidupan saya. Mungkin itu Bu untuk wawancaranya, sedikit banyak yang telah saya lakukan di sini. Mungkin telah mengganggu waktu Ibu. Tidak. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Saya sangat atas senang sekali waktunya. bisa bantu. Kalau misalkan ada yang bisa saya bantu, silakan Pak. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Iya. Mungkin itu Bu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.